Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan kita pada syafaat kelak. Selanjutnya, kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah. Pasalnya, hanya takwa dan iman yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, surga adalah tempat yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Di surga, manusia akan mendapatkan segala yang diinginkannya. Salah satu kenikmatan yang akan didapatkan di surga adalah rumah yang indah. Rumah di surga tidak seperti rumah di dunia. Rumah di surga terbuat dari emas dan permata. Rumah di surga juga sangat luas dan indah yang disediakan bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Allah telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan rumah di surga. Terdapat banyak sekali amalan yang akan dibalas Allah dengan mendapatkan tempat tinggal di surga bagi orang yang melaksanakannya. Amalan yang pertama yaitu membangun masjid di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa membangun masjid adalah amal ibadah yang sangat mulia dan agung. Allah Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang besar, yaitu membangunkan rumah di surga bagi orang yang membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Membana masjidan lillahi kama fasikatin aw asghara, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, barang siapa saja yang bangun masjid karena Allah, meskipun hanya sebesar sarang burung pipit atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa membangun masjid merupakan amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bangun masjid, meskipun hanya sebesar sarang burung pipit atau lebih kecil dari itu, akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Pada sisi lain, dari hadis sahih yang bersumber dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa membangun masjid termasuk amal jariah yang pahalanya akan mengalir hingga nanti. Pun membangun masjid adalah perbuatan yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Islam. Membangun masjid merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Membana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa saja yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya sebesar itu di surga. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa membangun masjid tidak hanya berupa bangunan fisik saja, tetapi juga termasuk membangun masjid adalah dengan memakmurkan masjid tersebut. Makmurkan masjid artinya menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan ibadat dan keagamaan, sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam di lingkungannya. Ibnu Hajar berkata yang artinya bisa jadi yang dimaksud dengan masjid adalah tempat-tempat sujud, dan mungkin yang dimaksud adalah tempat-tempat yang dijadikan untuk mendirikan sholat. Dan pada pendapat kedua, mungkin yang dimaksud adalah dengan memakmurkan bangunannya.
dan mungkin juga yang dimaksud adalah menetap dalamnya untuk mengingat berzikir kepada Allah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Kedua, orang beriman. Orang beriman akan mendapatkan bangunan rumah di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman di surga adalah sebuah rumah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh umat manusia di dunia. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 122, Allah menjanjikan surga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qadar baik dan buruk. Sedangkan amal soleh adalah segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihat sadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila." Artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Menurut Abu Muhammad Al-Baghawi dalam kitab Tafsir Ma'alim Tanzil fi Tafsir mengatakan bahwa kelak orang yang beriman dan beramal soleh akan disediakan rumah dan tempat tinggal di surga. Bangunan rumah dan tempat tinggal itu kekal selama-lamanya baginya. Min tahdil ghurafil wal masakin khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Artinya, dari bawah kamar dan tempat tinggal kekal dalamnya selama-lamanya. Kekal dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah memiliki akhlak mulia. Sejatinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan landasan utama bagi seorang muslim. Namun, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran surga, ada satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu berakhlak mulia. Salah satu keutamaan berakhlak mulia adalah mendapatkan ganjaran berupa bangunan rumah di surga. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman talaqal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman talaqal kadiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la jannah liman hasana khulqah." Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan meskipun dia bercanda. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis ini menegaskan bahwa akhlak mulia merupakan salah satu amal soleh yang sangat bernilai di sisi Allah. Bahkan pahala yang diberikan berupa bangunan rumah yang indah dan megah di surga, tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Demikian 3 amalan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan rumah di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al ghalaa wal wabaa wat ta'una wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghayruk an ladina hadha Indonesia khassah wa an sairil biladi wal muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.